Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا معاشر المسلمين jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah membangunkan kami di pagi hari ini setelah kami tertidur lelap dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah kita akan membahas 3 ayat di dalam surah Al-Imran. Ayat yang ke 139 140 dan 141. Kami akan awali dulu dengan membacakan ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu dawiluha bainan الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين
Sadaqallahul azim. Wala tahinu, janganlah kalian merasa hina. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa antumul a'laun, kalian itu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. In yamsaskum qarhun, jika kalian hari ini terluka, faqad massal qauma qarhun mithlu, maka mereka pun telah mendapatkan luka seperti kalian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah kami putar hari-hari itu di dalam kehidupan manusia. Wal ya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara hamba-hamba Allah yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin mengambil siapa di antara kalian yang menjadi syahid di jalan. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin, demikian juga Allah ingin memfilter siapa di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-ayat ats-tsalatsah, tiga ayat ini azimatun jiddan, tatakallam an qissati ghazwati Uhud, yang menjelaskan tentang kisah perang Uhud yang sangat fenomenal. Di mana perang ini adalah merupakan perang yang kedua yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam sejarah sebabnya adalah kekalahan kaum kafirin, kaum Quraisy pada saat terjadi perang Badar. Mereka memiliki anggapan yang sangat serius. Pada saat perang Badar, mereka menyangka bahwa hari itu tamatlah Nabi Muhammad dan semua pengikut-pengikutnya, sehingga mereka mempersiapkan kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Para pemimpin-pemimpin Quraisy pada saat itu ikut hadir dalam perang. Tidak hanya persiapan dari sisi fisik, mereka juga membawa seluruh harta benda, karena mereka mengatakan kita akan berpesta di sana nanti. Tepatnya adalah di Badar, 170 kilo dari kota Madinah mengarah ke barat. Perang ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal. Mereka membawa 1000 pasukan, sementara kaum muslimin hanya 314 orang. Disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bagaimana bendera tauhid akan senantiasa berkibar sampai hari kiamat. Sehingga doa Nabi Muhammad SAW pada saat itu, ya Rabb, ya Allah, jika hari ini umat yang aku bawa ini mereka semuanya gugur
maka tidak ada satu orang pun yang akan menyembah engkau di dunia ini. Ya Allah, tunjukkanlah janjimu kepadaku. Doa terakhir Nabi Muhammad SAW mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Kafa ya Rasulullah," cukuplah ya Rasulullah. Sampai jatuh selendangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu beliau menagih janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memenangkan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu membawa dua kelompok umat manusia. Yang pertama adalah kaum Muhajirin dan yang kedua adalah kaum Ansar. Yang ini adalah merupakan perang pertama di dalam Islam yang disebut dengan Ma'arakati Badril Kubra. Jadi inilah peperangan yang terbesar sepanjang masa. Dan pada saat ini, pada saat perang tersebut, kaum muslimin mengalami kemenangan yang gemilang. Pemimpin-pemimpin Quraisy terbunuh pada saat itu, di antaranya adalah orang tua dari Hindun. Demikian juga Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah ya Rasulullah. Fir'aunnya umat ini itu pun terbunuh pada saat itu. Dan beberapa lagi yang lain yang jumlahnya kurang lebih 70 orang terbunuh dan ada 70 juga yang tertawan. Mereka mengalami kekalahan yang sangat luar biasa dan kaum muslimin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala 14 orang. Namanya masih tertulis di sana. Ada sebuah papan nama-nama mereka, para syuhada Badar. Nah, karena mereka mengalami kekalahan pada saat itu, yaitu kaum kafirin, mereka pun mempersiapkan tendam kesumat yang luar biasa sekali. Mereka berkeinginan untuk menghabisi kaum muslimin. Sekarang mereka mengumpulkan pasukan 3.000. Dan mereka menyiapkan onta-onta terbaik mereka untuk melakukan perjalanan ke kota Madinah, untuk menggempur habis-habisan kaum muslimin. Sehingga disebutkan di dalam sejarah ada sekitar 3.000 onta. Pasukan yang sangat lengkap sekali dan terlatih. Yang ketika itu pasukan ini dipimpin oleh panglima besar yaitu Abu Sufyan ibn Harb. Dan mengangkat dua anak muda yaitu Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Dua orang ini sangat luar biasa tangguh. Khususnya Khalid bin Walid ini adalah seorang pemuda yang kaya raya. Kalau pergi ke Syam, beliau belajar strategi perang di sana. Banyak melihat bagaimana orang-orang Romawi dalam berperang. Tangguh luar biasa. Nah, sementara kaum muslimin ketika mendengarkan dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan adanya gerakan besar di kota Mekah yang akan menuju ke kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyiapkan pasukan. Banyak di antara mereka yang mendaftar perang, yang mendaftar. Tidak hanya orang tua, anak muda, bahkan anak-anak remaja. Yang saat itu di antaranya Abdullah bin Umar ditolak oleh Nabi karena umurnya belum cukup, belum baligh. Dan juga remaja-remaja yang lain menangis mereka karena tidak bisa ikut perang. Subhanallah. Anak muda, remaja-remaja di saat itu menangis karena belum diizinkan ikut berperang, karena belum balik. Bagaimana dengan remaja-remaja saat sekarang? Alhamdulillah ada ya, mudah-mudahan yang hadir ini remaja-remaja ini akan menjadi fityatun amanu
wazidnahu huda. Jadi menjadi fityah, menjadi pemuda-pemuda yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada mereka hidayah. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, kan ru'atul aghnam fa asbahu qudatul umam. Dulu mereka adalah para pengembala kambing. Kemudian mereka menjadi pemimpin umat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berhasil mengumpulkan kurang lebih 1.000 orang. Kemudian beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya sebagaimana yang beliau lakukan pada saat peperangan-peperangan yang lain. Ada 2 pendapat tentang bagaimana dan harus di mana menghadapi musuh. Kelompok tua yang ikut dalam perang Badar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bertahan di kota Madinah? Kita tunggu kedatangan mereka, kemudian kita hadapi di sini. Ini rata-rata orang yang ikut dalam perang Badar. Kemudian yang kedua, anak-anak muda. Ya Rasulullah, kita hadapi mereka di luar Madinah. Kalau mereka masuk ke kota Madinah, tidak hanya sekedar membunuh orang-orang yang ikut perang, para wanita, anak-anak akan dibunuh semua. Bahkan rumah-rumah mungkin akan dibakar dan dihancurkan. Kemudian dari 2 pendapat ini dipertimbangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memutuskan mengambil pendapat yang kedua, yaitu keluar dari kota Madinah. Nah, pada saat persiapan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Beliau mengatakan, laqad ra'aitu, saya melihat dalam mimpi saya, inna baqaratan tuzbah, ada seekor sapi yang disembelih. Wa ra'aitu anna sayfi inkasara, saya melihat saat itu pedang saya ini patah. Wa ra'aitu ana fi dir'in hasin, saat itu saya juga melihat saya berada di dalam sebuah benteng. Fa awwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan mimpi. Aku melihat seekor sapi akan disembelih, yaitu ada di antara sahabat-sahabatku nanti yang akan gugur di dalam medan perang. Wa anna sayfi inkasara, dan aku melihat pedangku patah. Ada di antara keluargaku juga yang akan terkena, yang akan mendapatkan musibah. Wa ana fi dir'in hasin, dan aku melihat diriku berada di sebuah benteng. Kemudian Nabi mengatakan yaitu kota Madinah. Tapi karena Nabi SAW sudah memilih pendapat yang kedua, kemudian beliau pun menggunakan baju perang. Datanglah sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, sebaiknya engkau tetap berada di kota Madinah, biar kamilah yang akan menghadapi mereka. Kata Rasulullah SAW, wahai sahabatku, pantangan bagi seorang nabi ketika sudah menggunakan pakaian perang kemudian menanggalkan kembali. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan pasukannya di masjid dan berangkatlah dengan 1.000 pasukan. Kemana mereka akan mengarah? Mereka mengarah ke arah utara.
tepatnya di Jabal Uhud. Kurang lebih 4 kilo sampai 5 kilo. Kalau kita keluar dari Masjid Nabawi, pintu 20, pintu utama ya, dari utara, akan kelihatan Uhud dari masjid. Apalagi sekarang bundaran yang dulu ada semacam tugu ya, itu sudah dihilangkan. Sekarang sudah dipasangi tegel sampai kurang lebih 50 meteran. Kalau dari Masjid Nabawi mungkin 100 meteran. Jadi sangat luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berjalan dengan sahabat-sahabatnya kurang lebih 1.000 orang. Demikian juga gerakan kaum musyrikin yang sangat semangat sekali karena mendapatkan dua kekuatan yang luar biasa dan panglima perang yang sangat luar biasa energik, itu Abu Sufyan, Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Mereka sangat yakin sekali kali ini mereka akan menang, dan mereka pun membawa 15 wanita. Di antaranya ada Hindun di situ yang sangat luar biasa energik, dan beliau adalah termasuk penyair yang ulung. Dan beliaulah yang memberikan semangat kepada kaum musyrikin pada saat perang itu. Sebelum sampai ke Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di satu tempat. Di situ beliau kembali memberikan semangat kepada kaum muslimin dan selesai beristirahat. In salakha 300, ada 300 orang saat itu mengurungkan niatnya untuk ikut bersama Nabi. Wa qaiduhum Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang 300 orang ini di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafiqin. Beliau adalah kepalanya orang munafik. Yang beliau ini berpura-pura masuk Islam. Karena beliau sangat dendam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir-hampir beliau didaulat menjadi presiden di Madinah pada saat itu. Tapi dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya mulai redup. Orang tidak simpati lagi sama beliau, tetapi beliau masih memiliki ghirah, bagaimana mengajak mereka untuk tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhirnya juga nanti beliau ini, Abdullah ini, dibunuh oleh anaknya sendiri itu, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan karena beliau sudah diponis nanti di akhir hayatnya, diponis mati. Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, biar saya yang melakukan sendiri. Kalau orang lain melakukan, saya tetap ridho, tetapi itu adalah orang tua saya. Biar saya yang melakukan sendiri. Tapi kata Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengatakan, ya Rasulullah, orang tua saya minta dikafani nanti dengan jubah. Hanya Rasulullah pun mengizinkan jubahnya Rasulullah untuk mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian dipenggallah oleh anaknya sendiri itu Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga tidak ada dendam dari keluarganya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu akhir hayat daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 orang dikembali ke kota Madinah. Tinggal 700 orang. Nah, sesampainya di Gunung Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan menjadi 2.
Pasukan utama ini adalah pasukan penjaga kaum muslimin, pasukan kavalerinya mungkin ya. Pasukan tanknya kalau sekarang. 50 orang ditempatkan di sebuah gunung yang disebut di kemudian hari disebut dengan Jabal Rumat, gunung para pemanah. Kemudian yang lain bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang langsung memimpin pasukan. Beliau berpesan kepada para pemanah ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, tetaplah kalian berada di gunung itu. Jangan sampai kalian mengeluarkan anak panah atau memanah musuh-musuh kalian sehingga sudah jelas-jelas dekat mereka. Jadi jangan sampai menghambur-hamburkan anak panah. Dan tetaplah kalian berada di gunung tersebut apapun yang terjadi. Ditakdirkan satu saat nanti kami semua terbunuh dan sampai ada burung-burung yang datang menyucuk mayat-mayat kami. Jangan tinggalkan gunung itu. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara dari sisi lain datanglah pasukan besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian beliau menempatkan Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan sayap kanan dan Ikrimah bin Abi Jahal di sayap kiri. Ini dua pemuda luar biasa. Kemudian terjadilah peperangan di pagi hari. Terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Syawal. Biasa peperangan itu adalah dimulai selesai sholat subuh. Begitu surut, mereka pun sudah bersiap-siap berada di lapangan dan berhadapan-hadapan secara langsung. Karena perangnya adalah menggunakan peralatan persenjataan yang masih tradisional, menggunakan pedang, tombak, panah. Dan untuk menunjukkan tentang kesatria, keberanian mereka, maka diadakanlah perang tanding terlebih dahulu. Kemudian barulah terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, kaum muslimin berhasil memukul mundur mereka. Mereka lari tunggang langgang, sehingga mereka meninggalkan semua perbendaharaan mereka, semua perbekalan mereka, termasuk ada emas. Demikian juga ada binatang-binatang yang seperti onta, kuda yang nantinya mereka akan sembelih buat pesta. Ditinggalkan semua, mereka lari. Itu waktu yang sangat singkat sekali. Nah, pada saat itu kaum muslimin melihat harta rampasan yang begitu sangat banyak. Kemudian mereka pun sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian para pemanah-pemanah ini melihat kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang, mereka pun tergerak hati untuk membantu. Sehingga turunlah 40 orang. Abdullah bin Zubair mengatakan, ya ikhwata, la tanzilu, jangan kalian turun. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Pada saat itu mereka tidak mendengarkan qaid mereka, pimpinan mereka. Nah, ketika pemanah-pemanah ini sudah mulai turun itu, maka Khalid bin Walid yang sangat cerdik pada saat itu melihat ini kekuatan mereka di sini, kekuatan vital mereka di sini. Maka pada saat itu Khalid bin Walid membawa pasukan mengitari bukit pemanah itu. Kalau mengitari bukit Uhud rasanya tidak mungkin. Bukit Uhud itu panjangnya 3.500 meter, kurang lebih 3 kilo. Kalau mereka memutar ke belakang terlalu jauh, mereka memutar di Jabal Rumat, dan pada saat itu Khalid bin Walid
berhasil menguasai mereka. Jadi berhasil menguasai gunung Rumat ini, Jabal Rumat ini. Nah, bangkitlah kekuatan kaum musyrikin pada saat itu. Mereka datang kembali dengan semangat baru gitu ya. Di saat itu Hindun yang memiliki dendam kesumat itu mengobarkan api dendamnya yang sangat luar biasa sekali, memberikan semangat kepada mereka. Dia mengatakan, kalau kalian berhasil mengalahkan musuh-musuh kita, berhasil membalaskan dendam kita, nu'anik, kami akan merangkul kalian. Tapi kalau kalian lari ke belakang, nufarik, kami akan meninggalkan kalian semuanya. Dia dengan semangat sekali itu. Demikian juga Abu Sufyan saat itu sangat luar biasa yang menjadi suaminya. Itu menyemangati mereka. Dia mengatakan, hayya Hubal, hayya Hubal, hayya Hubal. Hidup Hubal, hidup Hubal. Hubal ini adalah salah satu berhala yang terbesar yang ada di Mekah. Mata Muhammad, mata Muhammad. Muhammad mati, Rabbu Muhammad mati, Tuhannya Muhammad mati gitu. Pada saat itu kaum muslimin yang sedang mengumpulkan harta rampasan perang lari kocar-kacir. Saat itu Hindun mengatakan, ya Wahsy, wahai Wahsy, ingat tugasmu. Kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, aku akan bebaskan kamu dan aku akan berikan harta emas kepadamu. Wahsy ini adalah sahabatnya Bilal. Dulu adalah bersahabat pada saat di Mekah. Tapi Bilal lebih dulu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu Wahsy mencari Hamzah. Mana Hamzah? Itu dia. Sayyidina Hamzah, subhanallah. Yang bergelar Asadullah. Yang bergelar singanya Allah, wa asadu Rasulillah, dan singanya Rasulullah. Tidak diragukan lagi bahwa kehebatan beliau sangat luar biasa dan keberaniannya. Demikian juga sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lain pada saat itu mempertaruhkan nyawanya sangat luar biasa. Tetapi Wahsy adalah orang yang ahli dalam menombak. Wahsy tidak mencari yang lain, dia hanya mencari Sayyidina Hamzah. Begitu ada kesempatan kemudian beliau melepaskan tombaknya dan tepat mengenai ulu hati Sayyidina Hamzah dan gugur Sayyidina Hamzah pada saat itu. Kaum muslimin mati-matian pada saat itu berperang. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak muda yang belum sempat menikmati kenikmatan dunia. Beliau adalah duta pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Rasulullah ke kota Madinah. Beliau yang menyebarkan Islam di sana, yaitu Mus'ab bin Umair. Dia membawa bendera perang yang pada saat itu tidak bergeming sedikit pun. Beliau tetap maju berapapun banyaknya musuh. Beliau terkena anak panah. Beliau tetap memegang bendera perang ini. Kemudian tangan kanannya diputus, diambil dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun diputus. Kemudian dirangkul, kemudian ditebas lehernya oleh orang kafir dan gugurlah beliau sebagai syuhada. Anak muda. Nah, pada saat itu kaum muslimin lari, kocar-kacir ke sana kemari. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sudah terluka. Beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, as-sabatu, as-sabatu, as-sabat. Kuatkan hati kalian, teguhkan pendirian kalian, jangan sampai kalian lari. Tapi karena serangan musuh yang sangat luar biasa sekali, kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang melindungi aku nanti akan bersamaku di surga. Subhanallah, tampillah seorang wanita yang namanya Ummu Ammarah. Itu melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan memainkan pedang yang sangat luar biasa sekali dia melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Ummu Ammarah ini akan melahirkan
seorang pejuang yang luar biasa yang nantinya akan dibunuh oleh Musailamah al-Kadzdzab. Kisahnya sangat menarik. Saat itu Nabi SAW mendapatkan serangan yang luar biasa, terkena panah, wajahnya kena panah. Kemudian gigi beliau tangkap, pecah, lepas gigi Nabi SAW. Seorang Nabi terluka pada saat itu. Artinya Nabi tidak punya ilmu kebal. Yang punya ilmu kebal adalah orang-orang Indonesia. Nabi nggak punya ilmu kebal. Para sahabat pun berguguran pada saat itu. Kemudian mereka mengatakan ketika mendengarkan bahwasanya Muhammad telah terbunuh. Sahabat yang lain mengatakan, "In kana Muhammadan nabiyyun min anbiya'il mursalin qad mata." Kalau Nabi Muhammad SAW salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, orang terbaik, sudah meninggal dunia, untuk apa kita hidup? Kemudian mereka kaum muslim mengatakan, laqad syamamtu raihatal uhud wa laqad syamamtu raihatal jannah wa raihatal uhud. Aku telah mencium bau surga di belakang gunung Uhud ini. Mereka pun melecah. Bahkan ada seorang musyrik pada saat itu, "Ya Muhammad, apa yang akan saya dapatkan kalau saya ikut berperang?" "Kamu siapa?" "Saya orang musyrik." Kemudian dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian dia berperang dan meninggal dunia di situ. Nabi Muhammad SAW pada saat itu dikerumuni oleh sahabat-sahabat, sementara yang lain perang. Ketika sudah banyak yang gugur, kaum muslimin pada saat itu meninggal dunia ada sekitar 70 orang. Ini persis yang terjadi pada saat perang Badar. Mereka kaum kafirin terbunuh 70 orang juga. Ketika itu Abu Sufyan mengatakan, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Muhammad telah mati." Gitu. Ketika itu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ketika itu ingin rasanya menjawab tantangan mereka, apalagi Umar. Terlaknat mereka, kata Umar. Kata Rasulullah, "Isbir, sabar. Jangan ada satu orang pun yang berbicara." Jadi ketika itu mereka melindungi Nabi Muhammad SAW yang sudah terluka. Pada saat itu tidak ada bius-membius. Nabi SAW terluka. Dan sahabat-sahabat terluka banyak sekali. Pada saat itu Fatimah mengatakan, "Aku menyeka, mengambilkan air, kemudian menyeka luka-luka ayahku." Nabi, seorang Nabi terluka saat itu. Nah kemudian ketika mereka sudah merasa puas, tidak ada jawaban dari Nabi, demikian juga sahabat-sahabatnya, mereka pun pergi meninggalkan kaum muslimin dan mereka berpesta. Kemudian setelah itu Nabi SAW baru mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, kumpulkan pasukan, kejar mereka." Nah, pada putaran yang ketiga mereka mengejar kaum musyrikin, tapi mereka sudah berlalu ke Mekah, sudah meninggalkan kota Madinah. Karena tujuan mereka adalah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sangat dendam sekali, karena pada saat perang Badar mereka merugi sangat banyak sekali. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perang itu pun berakhir, kaum muslimin mengalami kekalahan. Saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan yang masih ada. Kemudian mengumpulkan para syuhada. Tapi sedikit kami beritahukan bahwasanya ada sebuah hadis yang sangat luar biasa yang menggambarkan tentang Gunung Uhud. Di dalam sebuah riwayat mengatakan, "Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbu." Gunung Uhud ini adalah mencintai kita dan kita mencintainya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Jadi kita berangkat bareng-bareng. Saya ceritakan lebih detail lagi nanti bagaimana tentang peperangan yang terjadi di situ. Mungkin kita masih mereka-reka sekarang. Tapi kalau sudah berada di sana,
terangkan dengan detail. Gunung Uhud adalah mencintai kita dan kita pun mencintainya. Nabi SAW pernah berada di atasnya. Berguncanglah Gunung Uhud. Jangan bayangkan gunung-gunung yang ada di sana sama dengan di sini. Di sana batu cadas. Tidak ada tumbuh-tumbuhannya sama sekali. Bebatuan semua. Gunung itu berguncang. Nabi mengatakan, "Uskun ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Fa inna ala zahrika umarani wa syahidan." Yang ada di atasmu ini sekarang ada 2 Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Di dalam bahasa Arab sering disebut seperti itu. Dan 2 orang syahid, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian gunung Uhud pun diam. Dan dalam riwayat Nabi mengatakan, Jabal Uhud min jibalil jannah. Gunung Uhud adalah gunung-gunung yang ada di surga nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan luasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa berziarah Mekah dan Madinah ya. Dan kita bisa melihat gunung Uhud di dunia ini dan nanti juga akan dilihat di surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dapat diambil dari peristiwa ini? Saat itu kaum muslimin mengalami kekalahan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa hina. Jangan merasa sedih. Kalianlah orang-orang yang memiliki izzah, memiliki kemuliaan, memiliki martabat yang tinggi jika kalian tetap beriman. Mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itulah sikap yang harus dibangun oleh kaum muslimin ketika terjadi sebuah peristiwa. Tidak menyalahkan ini, tidak menyalahkan itu. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka satu sama lain akan saling membongkar rahasianya di dunia ini. Satu ketahuan akan dibongkar semuanya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Itu yang terjadi saat sekarang ini. Belumlah terjadi di akhirat. Di dunia ini sekarang kaum muslimin bisa tertawa sedikit. Di akhir surah Al-Mutaffifin Allah mengatakan, "Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun." Orang-orang kafir menertawakan orang-orang Islam. Orang-orang beriman ditertawai. Ya. Apa yang dicari mereka ke masjid? Mereka orang-orang rendahan gitu. Mereka tertawa terbahak-bahak. Iya. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di India disembelih? Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Myanmar disembelih? Demikian juga di Palestina. Dipermalukan. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Ketika mereka melihat orang beriman, mereka mengejek. Mereka tertawa melihat orang Islam. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang bodoh itu, orang-orang rendah, kita dikatakan rendah. Bagaimana lanjut ayatnya? Wa idza qalu inna haula idza dhalun. Mereka ini orang-orang sesat. Teroris itu orang sesat, mereka itu pergi ke masjid. Wa idza ra'awhum qalu inna haula idza dhalun. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Hal tu'ibal kufaru yaf'alun. Pada hari ini kata Allah, pada hari kiamat orang-orang yang beriman akan menertawakan mereka. Sebelum kaum muslimin tertawa di akhirat, sekarang pun sudah mulai tertawa. Lihat mereka itu saling bongkar satu dengan yang lain, musuh-musuh Allah. Mereka para penjahat-penjahat yang menghina kaum muslimin. Sekarang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling membongkar satu dengan lain. Itu yang mereka lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada saat perang ini itu luar biasa. Jangan kamu sedih. Jangan merasa kamu hina. Kalian orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi, malah justru diberikan semangat. Nabi tidak menyalahkan mereka gara-gara kamu ini, gara-gara kalian ini. Aku ini terluka, kaum muslimin banyak yang mati. Nabi tidak seperti itu.
Subhanallah. Nabi mengatakan apa? Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Justru mereka berkata, ya Allah, ampunilah kaumku, mereka tidak tahu. Kalau doa Nabi pada saat di Taif, Nabi diusir, dilempar. Doa Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaum sehingga mereka tidak tahu. Allahumma hdi, karena mereka orang-orang kafir semuanya enggak tahu. Maka didoakan mendapat hidayah, Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Subhanallah. Di kemudian hari penduduk Taif menjadi muslim semua. Tetapi pada saat perang Uhud, karena yang melakukan kesalahan ialah kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Nabi mendoakan Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku sesungguhnya mereka tidak tahu. Kemudian Nabi SAW melaknat Allah mal'anhum lan'am. Kemudian Nabi SAW ketika berdoa qunut nazilah. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah, sudah urusan mereka itu urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah, Allah di sini memberikan sebuah semangat kepada kaum muslim, bukan menyalahkan, karena berkamu. Kalau sekarang terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Seorang komandan memerintahkan kepada pasukannya ternyata salah. Kemudian mereka tidak menuruti keinginan daripada komandan, tidak taat kepada pimpinannya, apa yang terjadi? Bisa dipecat semua. Tapi Islam tidak seperti itu. Wala tahinu, wala tahzanu, jangan sedih. Jangan merasa hina. Kalian orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Jika kalian tetap beriman. Iyam saskum qarhun, pada hari ini kalian terluka. Faqad masal qarhun bismi. Sebelumnya juga mereka terluka. Itu pada saat perang Badar mereka terluka juga. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Demikianlah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memutarkan hari-hari kehidupan kalian. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu. Allah ingin melihat siapa yang beriman di antara kalian. Wa yattakhidha minkum syuhada. Subhanallah. Allah ingin menjadikan kaum muslimin ini syuhada lebih banyak lagi. Pada saat perang Badar hanya 14 orang. Kali ini 70 orang. Datang seorang sahabat. Anaknya Abdullah bin Haram. Ya Rasulullah, orang tua saya saat itu ingin berperang, saya larang. Tapi dia gugur sekarang. Karena orang tuanya ketika itu menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang boleh berperang itu anak-anak muda saja? Apakah tidak boleh orang tua mendapatkan syahadah, syahid di jalan Allah? Saya dilarang oleh anak-anak saya. Kata Rasulullah, tidak ada satu orang pun yang melarang orang yang berperang. Meninggallah orang tuanya di situ. Kemudian anaknya mengatakan, ya Rasulullah, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang meninggal dunia? Mari kita perhatikan firman Allah, 2 ayat yang jelas dalam surah Al-Imran. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kalian sangka orang-orang yang gugur di medan jihad mereka mati, bahkan mereka hidup dan mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka mendapatkan rizki. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mendapatkan rezeki, ini urusan Allah, urusan gaib. Mereka berada di alam barzah. Bahkan Nabi mengatakan rohnya para syuhada itu nanti berterbangan di surga seperti burung-burung. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan kalian mengatakan orang-orang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati, maka mereka hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak merasakan.
bagaimana mereka. Ini adalah hal-hal yang gaib, harus kita imani. Ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mengimani hal-hal yang gaib. Ikhwatal iman rahimani wa rahim. Hikmah yang pertama yang dapat diambil di situ, ta'atullahi wa rasulihi asasun najah. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan asas kemenangan. Nah, karena mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, pemanah-pemanah itu turun, tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Nabi, maka kaum muslimin mengalami kekalahan. Yang kedua, perang ini adalah merupakan perang tasfiyah tamhis, waliyumahhis Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin memfilter siapa di antara mereka orang beriman yang sebenarnya dan siapa di antara mereka yang berpura-pura munafik. Baru pada saat perang ini diketahui orang-orang munafik. Setelah itu Nabi SAW memanggil seorang sahabat yaitu Huzaifah ibn al-Yaman. Disuruh mencatat nama orang-orang munafik. Disuruh nyatat saja. Nanti pada saat Umar bin Khattab berkuasa, dia nanya, ya Huzaifah, kamu kan tukang cat orang-orang munafik. Nama-namanya kan kamu pegang semua. Iya benar Pak Umar. Siapa saja mereka? Huzaifah dengan tegas mengatakan, ya Umar, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencatat, tidak untuk mengumumkan kepada siapa. Kemudian beliau nanya lagi, adakah nama saya di situ? Huzaifah mengatakan, siapa yang tak tahu Umar? Umar kalau berjalan ditakuti sama syaitan. Kalau Umar berjalan di satu tempat, syaitan berjalan di tempat yang lain. Seorang Umar bertanya seperti itu. Yang sudah jelas-jelas Rasulullah mengatakan Umar di surga, Abu Bakar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Apa mungkin Nabi tidak masuk surga? Apa mungkin Nabi tidak ada jaminan surga? Mungkin kan? Nabi mengatakan sahabat-sahabatnya masuk surga ya. Yang mimbabil aula lebih utama Rasulullah ada di surga. Karena ada seorang penafsir mengatakan seperti itu. Pernah dengar? Seorang profesor ahli tafsir terkenal di Indonesia, enggak usah saya sebutkan namanya, saking terkenal. Dia mengatakan belum ada jaminan Nabi masuk surga. Masya Allah, keblinger. Satu, kedua ini ya. Pada perang Uhud Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala ingin memfilter mana orang-orang munafik, mana orang-orang mukmin yang sejati. Yang ketiga, Allah ingin menunjukkan bahwasanya tujuan dari perang itulah ada dua. Ihdal husnayn. Imma an ya'isha kariman aw yamutu syahidan. Kalau menang akan mendapatkan kemuliaan, hidupnya mulia, dan ketika meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat Nabi yang bertanya tadi itu merasa senang bahwa mereka yang syahid itu adalah mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga gitu. Bahkan dikatakan nanti pada saat mereka menghadap Allah mereka berdarah-berdarah, tetapi darah mereka lebih harum daripada bau kasturi. Kalau benar-benar mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, dan mayat-mayat mereka pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jasanya utuh. Kemudian yang berikutnya yang keempat, apa yang dimimpikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti pada saat perang ini. Sahabat-sahabatnya banyak yang gugur karena mimpinya Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga Nabi terluka, Sayyidina Hamzah terluka pada saat itu. Meninggal dunia. Ditombak oleh Wahsy dan jantungnya. Ya, dadanya dibelah oleh Hindu, tapi dikembalikan lagi. Kemudian ada peristiwa yang sangat luar biasa lagi. Ada seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Ketika Rasulullah mengumpulkan mayat-mayat ini, ternyata ada malaikat yang turun memandikan sahabat ini. Siapa nama sahabat itu? Sahabat ini namanya Hanzalah.
Kenapa kok dia yang dimandikan? Kenapa kok bukan Sayyidina Hamzah yang dimandikan? Kenapa kok bukan Mus'ab bin Umair, duta pertama Rasulullah SAW? Kenapa dia dimandikan? Dia dimandikan karena dia adalah manten baru. Jadi pada saat diumumkan perang, beliau masih berada di rumah dan belum sempat mandi junub. Sehingga datanglah malaikat memandikan beliau, dan di dalam sejarah beliau disebut dengan ghasilul malaikah. Seorang pemuda yang dimandikan oleh malaikat, dia lebih memilih bidadari-bidadari yang ada di surga dan tinggalkan istrinya dan lupa mandi junub pada saat itu. Kemudian hikmah yang berikutnya, bahwasanya peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafirin itu ada kalanya kaum muslimin mengalami kemenangan dan ada juga kalanya mengalami kekalahan. Supaya Allah Subhanahu wa taala ingin mengetahui, agar Allah ingin mengetahui bahwasanya siapa di antara mereka yang sungguh-sungguh dan siapa di antara mereka yang benar-benar munafik. Jadi pada saat perang itu Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan sahabat-sahabatnya, meninggal pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup pun dalam keadaan mulia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah peperangan yang kedua yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita semuanya. Apa yang terjadi saat sekarang ini, wahai kaum muslimin, jangan bersedih, jangan merasa hina, tetap beriman, tetap sabar apapun yang terjadi yang menunjang kita pada saat sekarang ini. Kaum muslimin dihina dan lain sebagainya, kita yakin kita punya Allah, kita punya kekuatan yang besar, itu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa apapun yang kita alami saat sekarang ini, kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tinggalkan Allah, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita mengumpat ini, mengumpat itu seperti orang-orang yang tidak beriman. Kita tetap bersabar. Apa sebenarnya yang terjadi saat sekarang ini? Itu pelajaran yang besar bagi kaum muslimin, supaya kaum muslimin lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi perang Uhud ini menginspirasi kita semua bahwa kaum muslimin akan tetap memiliki martabat yang tinggi di hadapan Allah jika tetap beriman sampai nanti akhir hayatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأبنائنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رحمن يا رحيم. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.